Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Caroline Antoinette Glady Irawan dengan NIM 1211004. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya dengan judul Manipulasi Laba dan Tantangan Etika Akuntan Keuangan. Slide pertama ada mengungkap manipulasi laba. Jadi manipulasi laba itu sendiri adalah isu etika krusial dan tantangan utama bagi profesi akuntan dan merusak kepercayaan publik. Jadi fenomena ini tuh sering dijelaskan melalui teori keagenan atau agensi teori yang menyoroti konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Jadi penelitian ini menguji faktor-faktor penentu yang mempresentasikan tekanan dan tantangan etika terhadap potensi manipulasi laba pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis regresi linear berganda. Di slide selanjutnya itu ada akar manipulasi laba. Jadi manajemen laba atau manipulasi laba itu isu sentral dalam akuntansi keuangan. Jadi ini adalah tindakan manajer untuk memengaruhi laba yang dilaporkan. Jadi seringkali memodifikasi laba akuntansi untuk memperoleh tanggapan positif atau memanipulasi di luar batas PABU. Jadi praktik ini berakar dari konflik keagenan di mana kepentingan manajer dan pemegang saham bertentangan. Jadi kerangka Proud Triangle ini menjelaskan bahwa tindakan ini didorong oleh 3 faktor, yaitu yang pertama ada tekanan, yang kedua ada kesempatan, dan yang terakhir itu ada rasionalisasi. Selanjutnya itu ada tantangan etika dan dampaknya. Jadi etika profesi adalah landasan utama menjaga kepercayaan publik. Ketika manipulasi terjadi, prinsip etika fundamental seperti integritas, objektivitas, dan kompetensi profesional dilanggar. Dampaknya itu bisa merusak, menyebabkan hilangnya kepercayaan publik, kerugian finansial yang besar, dan merusak stabilitas ekonomi. Contoh skandal di Indonesia itu seperti di PT KAI, PT Garuda, PT Tiga Pilar Sejahtera Food, dan Jiwasraya. Jadi itu membuktikan bahwa penerapan etika profesi belum optimal. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali faktor-faktor yang menjadi tantangan etika bagi akuntan keuangan dan efektivitas mekanisme tata kelola dalam memoderasi praktek tersebut. Selanjutnya itu ada integrasi teori. Jadi penelitian ini didasarkan pada integrasi teori keagenan dan teori Proud Triangle. Jadi teori keagenan ini menjelaskan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham memicu asimetri informasi yang memberikan celah bagi manajemen untuk memanipulasi laba. Teori Proud Triangle memetakan faktor pendorong perilaku tersebut ke dalam 3 elemen. Yang pertama itu ada tekanan, yang kedua ada kesempatan, yang ketiga ada rasionalisasi. Yang pertama itu ada tekanan, jadi diprosikan dengan leverage atau tekanan utang, dan financial shenanigans itu tindakan manipulatif. Untuk yang kedua itu ada kesempatan, jadi diprosikan dengan free cash flow, ketersediaan dana yang bebas. Yang ketiga itu ada mekanisme pengawasan, jadi dia itu diwakili oleh efektivitas komite audit dan auditor spesialis industri. Dan slide selanjutnya itu ada hipotesis penelitian, jadi prediksi hubungan antara variabel. Yang pertama itu ada hubungan antara leverage dan manipulasi laba. Jadi leverage itu berpengaruh positif terhadap potensi manipulasi laba. Perusahaan dengan rasio utang yang tinggi menghadapi tekanan besar dari kreditor, mendorong manajemen memanipulasi laba agar kinerja keuangan terlihat sehat. Dan yang kedua itu ada free cash flow dan manipulasi laba. Jadi free cash flow itu berpengaruh positif terhadap potensi manipulasi laba. Arus kas bebas berlebih tanpa pengawasan menciptakan kesempatan bagi manajer untuk kepentingan pribadi dan menutupi kinerja buruk dengan manipulasi laba. Yang ketiga itu financial shenanigans dan manipulasi laba. Jadi financial shenanigans ini berpengaruh positif terhadap potensi manipulasi laba. Jadi tindakan yang sengaja mendistorsi kinerja keuangan ini merupakan manifestasi perilaku opportunistic management, tercermin dalam rasio keuangan yang tidak wajar. Yang selanjutnya itu ada efektivitas komite audit. Jadi efektivitas komite audit ini berpengaruh negatif terhadap potensi manipulasi laba. Komite audit yang aktif mempersempit ruang gerak manajemen untuk memanipulasi dan memastikan kepatuhan standar akuntansi. Dan yang terakhir itu ada auditor spesialis industri, jadi dia itu berpengaruh negatif juga terhadap potensi manipulasi laba. Jadi pengetahuan mendalam auditor spesialis bertindak sebagai pencegah karena resiko ketahuan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya ada metodologi penelitian dengan pendekatan kualitatif. Jadi
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengujian teori-teori mapan seperti teori keagenan dan teori fraud triangle. Data numerik dari rasio keuangan perusahaan manufaktur di BI dianalisis secara statistik untuk mendapatkan bukti empiris objektif mengenai manipulasi laba. Penelitian ini dirancang untuk meneliti hubungan sebab atau akibat, sebab dan akibat antara variabel independen, yaitu ada di tekanan, kesempatan, dan pengawasan, dan variabel dependen ada potensi manipulasi laba. Ini juga merupakan penelitian pengujian hipotesis dimulai dengan merumuskan dugaan sementara yang diuji secara empiris menggunakan data sampel. Penelitian ini bersifat deduktif dan menggunakan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI selama periode pengamatan. Sektor manufaktur dipilih karena kompleksitas operasionalnya memunculkan banyak akun akuntansi, rentan estimasi subjektif, serta tingkat risiko kecurangan yang signifikan. Dan untuk teknik pengambilan sampelnya ini menggunakan purposive sampling dengan kinerja inklusi. Perusahaan manufaktur terdaftar berturut-turut di BI menerbitkan laporan keuangan tahunan yang diaudit lengkap, menyajikan data keuangan lengkap terkait variabel yang diteliti, dan menggunakan mata uang rupiah. Dan yang terakhir ada hasil pembahasan. Jadi analisis data menunjukkan bahwa tekanan keuangan atau leverage itu dan pengelolaan arus kas yang tidak transparan, free cash flow, menjadi pendorong utama manipulasi laba. Kasus PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk menunjukkan penggelembungan dana dan aset untuk menjaga citra solvabilitas sejalan dengan hipotesis bahwa tekanan keuangan berpengaruh positif terhadap potensi manipulasi laba. Penggunaan teknik financial shenanigans terbukti sebagai modus operasi utama, seperti pada PT Garuda Indonesia Tbk dan PT KAI, di mana pendapatan fiktif dicatat. Namun efektivitas komite audit dan auditor spesialis industri tidak terbukti signifikan dalam menurunkan potensi manipulasi laba, menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan formal seringkali tumpul di hadapan dominasi manajemen atau kolusi. Tantangan etika akuntan keuangan di Indonesia masih sangat besar, memerlukan penguatan internalisasi kode etik profesi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.